Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Kami dari kelompok satu beranggotakan Ahmad Baharudin, Anesania Afris Karisma, Asifah Halim Mufida, dan Ajeng Nanda Sasmita. Nah, pertama, apa sih itu uji validitas? Uji validitas adalah uji terhadap kuesioner yang dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang menggunakan, maksud saya, item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Antara faktor satu dengan faktor yang lainnya ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasi antara skor item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. 1. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapatkan suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan untuk signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikasi terhadap skor total. 2. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivarat percent atau produk moment percent. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikasi dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan A valid. Jika R lebih besar jika R hitung lebih besar dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikasi 0,005, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. 2. Uji variabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pengubah atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk dengan derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang tidak diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama.
Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar 0,700. Selanjutnya akan menyampaikan langkah-langkah yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, langsung saja buka aplikasinya. Klik pada variable view. Tuliskan butir 1 sampai 17. Kemudian, tambahkan skor total. Pada bagian desimal, diubah menjadi 0. Lalu klik Data View. Masukkan angket ke dalam item. Kemudian, klik menu Analyze. Lalu pilih Correlate, kemudian klik Bivariate. Masukkan semua item ke dalam kotak variables. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul output penelitian. Dan lihat hasil apakah valid atau tidak. Kemudian dilakukan uji reliabilitas, langsung klik Analyze, lalu pilih Scale, dan klik Reliability Analysis. Pindahkan semua data ke kolom item. Kemudian klik OK. Lalu muncullah Scale of Variables. Selanjutnya, setelah muncul output penelitian, maka kita dapat melihat di sini ada tabel signifikan, di mana dengan keterangan nilai signifikan p-value, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan valid, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak valid. Berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, ada 4 nilai yang tidak valid, yakni pada butir 1, butir 5, butir 11, dan butir 16. Selanjutnya tabel 2, di sini ada R hitung dan R tabel. Dengan keterangan jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid,
dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, ada 4 butir yang tidak valid, yakni pada butir pertama, butir ke-5, butir ke-11, dan butir 15. Kemudian di sini hasil uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, nilai Cronbach alpha sebesar 0,795, yang mana lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan hasil yang kami dapatkan ini reliable. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.